Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Kali ini masih melanjutkan baca buku reformasi pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, kemudian sambil beraktivitas bisa mendengarkan informasi terkait dengan reformasi perpajakan. Check it out! Kita akan langsung lanjut kepada halaman yang terakhir pada saat hari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pegawai pajak libur setahun. Ini episode yang sangat penting dan menjadi game changer, kata Sri Mulyani. Menanggapi perjalanan reformasi sistem pajak di Indonesia, khususnya perubahan administrasi pajak dari sistem official assessment menjadi self-assessment. Reformasi administrasi pajak pada awal 1980-an telah mengubah administrasi pajak secara signifikan. Ansari menjelaskan, sistem pemungutan pajak dari official assessment ke self-assessment merupakan salah satu langkah terobosan dalam mereformasi sistem perpajakan. Perubahan ini menitik beratkan pada perluasan basis pajak atau wajib pajak serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak. Administrasi pajak memang merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, reformasi administrasi pajak harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga fungsi pelayanan kepada wajib pajak dapat diberikan secara optimal. Administrasi pajak idealnya merupakan instrumen yang mampu meningkatkan kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. WP meningkatkan kepercayaan masyarakat atau trust serta meningkatkan integritas aparat pajak. Dalam sistem self-assessment, WP diberi kepercayaan untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri. Sementara, dalam sistem official, petugas pajaklah yang melakukan penghitungan. Pada masa itu, sistem self-assessment merupakan mekanisme baru yang belum banyak diterapkan di dunia. Ali Wardana yang bersemangat mendorong Indonesia agar segera menerapkan sistem tersebut. Fuad Bawazir, Dirjen Pajak periode 93-98 menjelaskan, sebelum reformasi pajak 83, besarnya pajak yang terutang WP ditetapkan negara melalui kantor inspeksi pajak. Dengan semakin banyaknya jumlah WP, serta semangat sebagai bangsa yang telah merdeka, sistem penetapan pajak terutang diubah menjadi self-assessment. Selain alasan efisiensi, sistem self-assessment diharapkan juga bisa mengurangi kontak langsung antara WP dan aparat pajak sehingga menutup kemungkinan terjadinya suap. Penerapan sistem self-assessment juga membuat tugas pengawasan yang harus diemban Fiskus menjadi lebih ringan dan efektif. Sistem self-assessment juga terbukti mampu menumbuhkan kepatuhan sukarela WP karena reward and punishment serta penegakan hukum yang taat asas. Dengan berlakunya sistem self-assessment, tenaga Fiskus bisa diutamakan untuk melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan, memberikan pelayanan dan sarana atau fasilitas pendukung untuk memudahkan WP, serta melakukan pengawasan melalui pemeriksaan SPT wajib pajak. Tax ratio masih rendah. Sejalan dengan itu, kantor inspeksi pajak diubah menjadi kantor pelayanan pajak. Penggantian nama dari kantor inspeksi pajak menjadi kantor pelayanan pajak tak lepas dari sentuhan tangan Mari Muhammad, Dirjen Pajak periode 1988 sampai 1993. Pak Mari ingin ada kata-kata pelayanan, kata Riza Nurkarim, mantan Direktur Informasi Dirjen Pajak. Di satu sisi,
Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan terhadap perbaikan administrasi dan fasilitas perpajakan bagi WP. Di sisi lain, upaya pengkondisian birokrasi pun juga dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak serta mengurangi ruang terjadinya praktik korupsi. Melalui sistem administrasi pajak yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan WP. Ironisnya, kepatuhan WP Indonesia masih terbilang rendah. Paling tidak, hal ini bisa dilihat dari tax ratio Indonesia yang masih tergolong kecil. Indonesia tercatat sebagai negara dengan tax ratio terendah ketiga di antara 24 negara se-Asia dan Pasifik yang disurvei dan dicatat oleh Organization for Economic Cooperation and Development or OECD pada 2021 lalu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, tax ratio Indonesia tercatat sebesar 11,6%, hanya lebih tinggi dibandingkan Laos dan Bhutan. Tax ratio Indonesia menurun 0,4 persentase atau 40 basis poin dari 12% pada 2018 menjadi 11,6% pada 2019. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, tax ratio Indonesia turun 0,6 poin persen atau 60 basis poin. Demikian ditulis dalam laporan OECD tersebut. Dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara-negara Asia dan Pasifik, tax ratio Indonesia juga tercatat jauh di bawah rata-rata. OECD mencatat rata-rata tax ratio 24 negara Asia dan Pasifik yang disurvei mencapai 21%. Tak hanya itu, tax ratio Indonesia juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata tax ratio 30 negara Afrika yang rata-rata mampu mencapai 16,6%. Jumlah WP melesat. Meski memberi catatan, Riza mengakui proses reformasi dan transformasi pajak tahun 1983 tergolong lancar dan smooth. Perubahan kebijakan baru berlaku 1 Januari 84. Saat itu, Dirjen Pajak Pak Salamun memutuskan menggrounded dulu semua pegawai pajak tidak kerja selama tahun 1984 untuk mempersiapkan pemberlakuan sistem yang baru dengan lebih baik. Jadilah selama setahun pegawai kantor pajak hanya sibuk mempersiapkan sistem self-assessment yang akan diberlakukan per 1985. Begitu mulai kerja lagi pada 1985, semua berjalan smooth. Reformasi pajak tahun 1983 dinilai berhasil, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menaikkan peran pajak dalam APBN. Sistem pajak baru yang digagas Ali Wardana terasa dampaknya tak lama setelah diberlakukan. Buktinya, jumlah WP melesat meningkat hingga 100% pada tahun pertama pemberlakuan undang-undang baru. Dari sekitar 411.000 WP pada 1983 menjadi 852.000 WP pada Maret 1984. Peningkatan pelayanan aparatur pajak serta sistem pemungutan yang lebih adil disebut-sebut menjadi alasan pesatnya kenaikan jumlah WP, baik perorangan maupun badan. Kenaikan jumlah WP juga berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak dan alokasi dana pembangunan dalam APBN. Peran pajak menjadi sangat penting setelah perubahan secara signifikan yang dilakukan pada 1984, Indonesia mengakhiri era ketergantungan penerimaan negara dari migas, kata Khatib Basri. Pada tahun anggaran 8485, penerimaan pajak termasuk bea cukai baru 4.788,3 miliar rupiah. Setahun kemudian, realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran 8586 sudah mencapai 6.616,9 miliar rupiah atau naik 38,2%.
Selama pelita ketiga sebelum reformasi pajak, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hanya 16,5%. Selain itu, satu hal yang pasti, reformasi pajak telah menyelamatkan kondisi fiskal Indonesia terutama pada sektor migas tidak lagi bisa diharapkan menjadi penopang pendapatan negara. Reformasi pajak 1983 juga mengakibatkan perubahan atas struktur penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan dari PPh juga meningkat. Sistem PPh yang didesain lebih modern, adil, dan memiliki kepastian hukum menjadi pemicunya. Dari sisi administrasi pemungutan dan untuk menjamin kepatuhan pemerintah, kemudian juga memperkenalkan sistem PPh final dan mekanisme potong pungut atau withholding tax pada 1990-an kembali diperluas. Alhasil kontribusi PPh dan PPN meningkat drastis. Selain itu, disebabkan oleh faktor sistem pajak yang semakin modern, pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang menurun, serta pendapatan per kapita yang naik. Transformasi struktur ekonomi dari sektor tradisional ke modern, yaitu manufaktur dan jasa juga berperan penting. Reformasi perpajakan juga telah mengubah struktur penerimaan negara. Penerimaan di luar minyak dan gas bumi telah naik dari 32,8% selama pelita ketiga menjadi 65,8% selama pelita 5. Dalam tahun 93-94, penerimaan non-migas telah mencapai 76,1% dari total penerimaan dalam negeri. Persentase di atas 60% telah mulai dicapai sejak tahun anggaran 1989 sampai 1990. Sejak tahun anggaran 1986 ke 87, penerimaan non-migas bahkan telah dapat melampaui penerimaan migas. Di samping perubahan dalam struktur penerimaan negara, reformasi pajak juga telah mengubah komposisi penerimaan pajak. Dalam tahun 1983-84, pajak langsung merupakan 47,2% dari seluruh penerimaan pajak. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh WP yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain PPh serta PBB. Angka tersebut terus mengalami penurunan sehingga selama pelita keempat sumbangan pajak langsung hanya 36,5% dari seluruh penerimaan pajak. Dalam pelita kelima, komposisi tersebut mengalami perbaikan sehingga persentase pajak langsung menjadi 43,7% dari total penerimaan pajak. Demikian untuk sesi kita hari ini, berkaitan dengan membaca buku reformasi pajak bersama dengan Bang Ben. Apabila dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan diklik tombol notifikasinya. Demikian, stay healthy, stay happy. Sampai ketemu pada seri penelitian pajak kualitatif berikutnya. Bye!